البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan kemarin kita mempelajari tentang apa itu syirik. Apa itu syirik? Indak ya Faisal. Sudah enggak perlu melihat, kok masih bingung? Tutup kitabnya. Apa itu syirik? Beribadah kepada selain Allah. Nah, dalilnya apa? Bahwasanya syirik itu adalah peribadatan kepada selain Allah. Indak Fakhriyar wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Nah, sisi pendalilan Indak Adil. Bagaimana sisi pendalilan dari ayat ini untuk menunjukkan bahwasanya syirik itu peribadatan kepada selain Allah? Di awal Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk beribadah, wa'budullah, yaitu beribadahlah kepada Allah semata. Kemudian dilarang dari perbuatan syirik. Berarti larangan itu adalah kebalikan dari ibadah. Wala tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, yakni dalam peribadatan. Berarti jangan beribadah kepada selainnya. Ini maksud dari ayat. Menunjukkan bahwasanya syirik adalah peribadatan kepada selain Allah. Nah, dan telah kita lewati kemarin pengertian yang lebih luas dari apa yang disebutkan di sini, karena pengertian yang di sini pengertian syirik dari sebagiannya yang merupakan perkara yang paling nampak. Yang namanya syirik menyekutukan Allah, ya, menyekutukan Allah dalam peribadatan. Baik, apa tadi pengertian syirik yang lebih luas, Rifki? Taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasa'isillah. Baik. Sekarang kita masuk pada permasalahan berikutnya, ma hiya akbarul kabair. Apa itu dosa besar yang paling besar? Karena dosa itu bertingkat-tingkat, alhamdulillah. Ada yang kecil, ada yang besar, dan ada yang paling besar. Nah, sekarang di antara dosa-dosa besar, apa yang paling besar dari dosa-dosa tersebut? Qala wal jawab asyirku billahi wa uququl walidaini wa syahadatuz zur. Di antara sebesar-besar dosa besar adalah syirik kepada Allah atau menyekutukan Allah, dan durhaka kepada kedua orang tua, serta persaksian palsu, persaksian dusta. Ini tiga di antara dosa-dosa besar ikhwanifillah yang menempati peringkat paling besarnya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang akbarul kabair, beliau menjawab dengan tiga perkara ini. Dalilnya an Abi Bakrah Nufai' Ibn al-Harith radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir salatan. Naam,
dari Abi Bakrah Nufai bin Al-Harits radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir?" Maukah kalian aku beritahu dengan sebesar-besar dosa besar? Salatan, beliau mengulang-ulang 3 kali. Nah, untuk menunjukkan bahwasanya apa yang akan disampaikan ini, nah, adalah perkara penting, harus diingat. Nah, al-isyraku billah wa 'uququl walidain wa syahadatuz zur aw qauluz zur, yaitu menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua serta persaksian palsu atau perkataan dusta. Ya, persaksian palsu ya persaksian dusta sama. Dan persaksian dusta dan perkataan dusta. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaki'an fajalas fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Dan adalah saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi bersandar, ya, ittikaf, kemudian duduk dengan tegak, fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Kemudian beliau terus mengulang-ulang hal tadi, sampai kami mengatakan seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti, diam. Dalam artian, karena apa? Mereka betul-betul tayyib bukan karena bosan, bukan ya khanifillah, tapi karena apa? Betul-betul takut dengan dosa-dosa tadi. Ya, berharap untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti darinya, dari peringatan terhadap dosa-dosa tersebut. Dalam hadits ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 di antara sebesar-besar dosa besar. Dan dosa besar afanillah, pengertiannya para ulama rahimahullah taala memberikan takbir yang berbeda-beda dalam menjelaskan apa itu dosa besar. Di antara pengertian yang paling bagus ikhwanifillah yaitu yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang kemudian dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, serta beliau tambahkan dengan beberapa tambahan untuk menyempurnakan. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir rahimahullah taala dalam tafsir beliau tentang ayat in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Baik. Dari jalan Ali bin Abi Thalha an Ibnu Abbas. Qala radhiyallahu anhuma al-kaba'iru kullu dhanbin khatamahu Allahu binarin aw ghadabin aw la'natin aw 'adzab. Al-kaba'ir, dosa besar itu kullu dhanbin khatamahu Allahu binar, yaitu semua dosa yang Allah Subhanahu wa taala setempel dengan apa? Dengan ancaman neraka. Dalam artian tetapkan ancaman berupa neraka, au ghadabin atau kemurkaan, au la'natin atau laknat, au adzabin atau adzab. Jadi kesimpulannya dimaksud dengan dosa besar adalah semua dosa yang Allah Subhanahu wa taala ancam dengan neraka atau kemurkaan atau laknat atau adzab. Dan asal ini alhamdulillah ditegaskan oleh Syekhuna Yahya Al-Hajuri hafizahullah taala tentang thubutnya athar thabit sebagaimana dalam syarah beliau dalam Aqidah As-Safariniyah. Dan pengertian tersebut diikuti oleh sederetan dari para mutaqaddimun seperti Sa'id bin Jubair, Al-Hasan Al-Basri, Mujahid dan Dhahhak.
Kemudian Syekhul Islam memberikan penjabaran lebih lanjut dalam Majmu' Fatawa. Menambahkan wa kadzalika kullu dhanbin tu'ida sahibuhu bi annahu la yadkhulul jannah wa la yashummu raihatal jannah. Demikian pula semua dosa yang pelakunya diancam bahwasanya dia tidak akan masuk ke dalam surga, dan diancam bahwasanya dia tidak akan mencium baunya surga. Wa qila fihi man fa'alahu falaysa minna, juga semua dosa yang dikatakan padanya man fa'alahu falaysa minna, siapa saja yang melakukannya bukan termasuk golongan kami, ini juga dosa besar. Wa anna sahibahu athim, dan juga semua dosa yang ditegaskan bahwasanya pelakunya athim, seorang pendosa, maka ini juga dosa besar. Fa hadhihi kulluha minal kaba'ir. Tayyib, semua ini adalah termasuk dalam dosa-dosa besar. Tayyib. Berarti akhanifillah, kalau kita perhatikan dari pengertian para ulama, dari para salaf, di antaranya Ibnu Abbas dan sederetan tabi'in, juga ditambahkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tayyib, bisa kita simpulkan sebagaimana yang disimpulkan oleh Imam Asy-Shinqiti rahimahullahu taala dan Adwaul Bayan. Beliau mengatakan wal adharu indi fi dhabitil kabirah, yang paling kuat di sisiku tentang batasan dosa besar itu annaha kullu dhanbin iqtarana bima yadullu ala annahu a'zamu min mutlaqil ma'siyah, yaitu semua dosa yang bergandengan dengan perkara yang menunjukkan bahwasanya dosa itu lebih besar daripada sekedar maksiat. Sawa'un kana dzalikal wa'idu 'alaihi binarin aw ghadabin aw la'natin aw 'adzab, sama saja apakah hal yang menunjukkan itu berupa ancaman neraka atau kemurkaan atau laknat atau azab, atau kana wujubul haddi fi, atau adanya kewajiban hukum had padanya, atau ghairu dzalika mimma yadullu ala taghlidit tahrimi wa tawqiti, atau yang selain itu yang menunjukkan tentang taghlidit tahrim, yaitu apa? Kuatnya pengharaman dan penegasan bahwasanya itu haram. Inilah dosa besar, alhamdulillah. Jadi intinya berarti dosa besar adalah semua dosa yang di situ datang dalil menunjukkan bahwasanya dosa ini lebih besar daripada sekedar kemaksiatan. Kenapa? Dikarenakan ada yang menunjukkan ancaman neraka, ancaman azab, ancaman laknat, atau kemurkaan dari Allah, atau juga Rasul mengatakan laisa minna man fa'ala kadza, atau mengatakan lam yajid raihatal jannah, tidak akan mendapati baunya surga. Ini semuanya adalah apa? Dosa-dosa besar. Baik. Berarti dosa yang tidak ada hal-hal yang menunjukkan perkara-perkara tersebut masuk dalam kategori dosa kecil. Dosa kecil yang dalam istilah syariat dinamakan dengan al-lamam atau al-muhaqqirat. Ini yang datang dalam nas. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal tersebut. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Ahsan. Yaitu orang-orang yang meninggalkan al-kaba'ir dan fawahish illa lamam, kecuali al-lamam. Yaitu di surat An-Najm ayat 32.
alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish illa al-lamam. Nah, yang meninggalkan dosa-dosa besar dan fahisyah illa al-lamam. Lamam yang dimaksud ini adalah dosa-dosa kecil, karena tidak akan mungkin seorang bisa lepas darinya apapun. Nah, tidak akan bisa lepas darinya. Oleh karena itulah kita harus banyak-banyak istighfar dalam hari-hari kita. Nah, karena ini nas, apalagi Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, "Nam innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Kalian senantiasa berbuat kesalahan. Kemudian yang menunjukkan adanya dosa kecil juga dengan istilah muhaqqirat, yaitu hadis Sahal bin Sa'ad yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Iyyakum wa muhaqqiratidz dzunub. Hati-hati kalian dari dosa-dosa yang diremehkan. Muhaqqirat yaitu dosa-dosa kecil. Jadi datang nas dalam Al-Quran dengan istilah al-lamam, dan datang dalam hadis dengan istilah apa tadi? Apa istilahnya? Apa istilahnya, Ukasha? Ya, maka jangan melamun. Apa istilahnya, Wahyu? Hah? Tidak sempat tulis tapi kan dengar. Hah? Ya. Apa istilahnya? Muhaqqirat. Baik. Dalam Al-Quran istilahnya al-lamam di surat An-Najm tadi. Kemudian dalam As-Sunnah dengan istilah muhaqqirat. Iyyakum wa muhaqqiratidz dzunub. Hati-hati kalian dari dosa-dosa kecil. Kenapa kok dosa-dosa kecil juga harus hati-hati? Fa inna ma mathalu muhaqqiratidz dzunub kaqaumin nazalu fi batni wadin. Sebab sesungguhnya permisalan muhaqqiratidz dzunub seperti kaum yang mereka turun di apa? Di suatu lembah. Faja'a dza bi'udin wa ja'a dza bi'udin hatta andaju khubzatahum. Wa inna muhaqqiratidz dzunub mata yu'khadh biha sahibuha tuhlikhu. Sesungguhnya permisalan dosa-dosa kecil ini ya, seperti suatu kaum yang turun di suatu lembah. Kemudian datang orang ini dengan satu ranting, datang yang lainnya dengan ranting, sampai mereka bisa bisa mematangkan roti mereka. Dalam artian apa, ikhwanifiyah? Ranting demi ranting kalau terkumpul ya bisa membakar. Nah, bisa masak. Demikian pula dosa, walaupun kecil kalau terkumpul terus ya bisa membakar pelakunya. Nah, sebab sungguhnya muhaqqiratidz dzunub, dosa-dosa kecil itu kapan saja pelakunya itu dihukum dengannya maka dia akan celaka. Nah, ini bahaya dosa kecil, sehingga jangan diremehkan, apalagi dosa besarnya yang wajib untuk seorang bertobat darinya. Nah, dan para ulama menegaskan ikhwanillah bahwasanya dosa kecil akan bisa menjadi besar apabila padanya ada 5 hal. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam As-Safarini rahimahullah. Beliau mengatakan qala ba'dul ulama tasiru as-saghiratu kabiratan bi 5 asya'. Sebagian ulama menegaskan dosa kecil itu bisa menjadi besar dengan sebab 5 hal. Al-awwal al-israru 'alaiha. Yang pertama apa? Israr 'alaiha, yaitu terus-menerus melakukan dosa tadi. Kecil tapi kalau terus-menerus ya menjadi besar. Banyak sih. Perkara remeh kalau terkumpul ya menjadi besar. Kemudian yang kedua wattahawun biha. Peremehan.
dosa kalau diremehkan akan bisa menjadi besar. Karena peremehan inilah yang mengakibatkan semakin parah. Karena jangan kita melihat kecilnya dosa, tapi lihat zat yang kita maksiati. Kemudian yang ketiga, wal farahu biha, dan gembira dengannya. Melakukan dosa walaupun kecil tapi ada rasa gembira, puas, itu menjadikan dosa ini apa? Besar dengan kita. Karena menunjukkan apa? Tidak peduli dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wal iftikharu biha. Iftikhar yaitu apa? Berbangga-bangga dengan dosa. Yang pada zaman ini banyak mereka melakukan dosa bangga. Difoto, disebar, ceritakan, dan seterusnya. Baik. Kemudian yang kelima, wasuduriha an alimin fayuqdad bihi fiha. Dan munculnya dosa kecil itu dari seorang alim, kemudian dia diikuti. Ini juga menjadikan besar. Kenapa? Karena yang mengikuti ini terus menjadikan apa? Andil. Ya, ikut memberi saham pada dosa orang yang memberi contoh. Alhamdulillah. Ini 5 perkara yang menjadikan dosa kecil menjadi besar. Apa saja? Apa Arif? Baik. Rujukannya dari kitab Lawami al-Anwar Al-Bahiyah, jilid 1 halaman 366. Ini dosa kecil. Sedemikian parah kalau sampai terkumpul, apalagi kalau dosa besar. Makanya kalau kita mengetahui bahaya dosa yang paling kecil, tentunya apa? Akan kita semakin berhati-hati dari dosa besar, apalagi yang paling besarnya sebagaimana disebutkan di sini. Kesyirikan kepada Allah. Yang merupakan sebesar-besar dosa besar secara mutlak. Karena menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Kemudian yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Dan banyak dalil yang menjelaskan tentang bahaya kedurhakaan. Bahkan termasuk dosa yang banyak disegerakan azabnya di dunia. Yaitu uququl walidain. Karena kedua orang tua adalah makhluk yang wajib untuk kita tunaikan haknya pertama kali. Tapi setelah kita menunaikan hak sebagai seorang hamba, ya, hak Allah dan hak Rasulnya, maka selanjutnya adalah hak kedua orang tua kita. Mereka punya hak yang besar, yang kita tidak akan mungkin bisa membalas jasa mereka, kecuali ketika kita mendapati mereka menjadi budak, kemudian kita merdekakan. Dan pada zaman ini mungkin tidak akan. Peluangnya cuma itu untuk kita bisa menebus kebaikan mereka, kebaikan kedua orang tua, yaitu tatkala kita mendapati mereka jadi budak, kemudian kita beli dan dimerdekakan. Ini bisa mengimbangi kebaikan orang tua. Dan yang seperti ini, peluangnya pada zaman kita tertutup, ya. Dalam artian, alhamdulillah tidak ada perbudakan dan orang-orang tua kita alhamdulillah orang merdeka. Maka jangan sampai kalau kita sudah tidak mampu untuk membalas kebaikan mereka, kemudian malah kita durhaka. Walaupun dengan perkara yang paling kecil, Allah Subhanahu wa taala katakan, wala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jangan engkau katakan kepada keduanya uff. Ini hardikan yang paling ringan. Berkata uff. Wala tanharhumā, jangan engkau membentak keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan katakan kepada keduanya perkataan yang bagus.
Kemudian perkara yang ketiga di sini syahadatuz zur atau qauluz zur, saksi palsu atau perkataan dusta. Nah, karena kedustaan adalah dosa khanifillah yang terus-menerus akan menyeret pelakunya pada dosa-dosa berikutnya. Sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar." Hati-hati kalian dari dusta. Nah, karena apa? Karena kedustaan itu akan mengantarkan kepada kefajiran, dan kefajiran akan mengantarkan kepada neraka. Waliyadzubillah. Dan dusta dengan iman itu sangat bertolak belakang. Kapan saja kok seseorang terbiasa untuk berdusta, maka menunjukkan apa? Jauhnya dia dari keimanan. Makanya di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam peringatkan kita semua dari 3 jenis dosa tadi. Dari sekian banyak dosa-dosa, agar apa? Akan kita berhati-hati darinya. Nah, dan mengulang-ulangnya. Bukan sekali, mengulang-ulang sampai para sahabat begitu khawatir, berharap agar apa? Agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti dan diam dari pembicaraan itu. Allahul musta'an. Nasallallahu azza wa jalla al-afiyata wassalam.